Pasti nomor telepon kita, Nomor akun telepon, kita, email, akun, terus foto KTP kali ya. biasanya KTP, dan itu biasanya modusnya pencurian data. Pencurian data. Dan kemudian mereka akan kirim SMS. Nah, disuruh dikasih 3 angka OTP itu ya. OTP, dan ketika kita klik, Ambillah data kita. akun kita Akun diambil. kita diambil. Mau bisa itu WhatsApp ataupun bisa Telegram. Pendaftaran agen pangkalan gas LPG Pertamina yang beredar luas Ya. setelah LPG 3 kilo langka. Dan ini sempat cukup beredar banyak nih. Ya. Karena ada tetangga saya pengen punya kenalan orang Pertamina nggak? Saya mau bikin ini nih, bikin pangkalan LPG. Nah itu gimana nih infonya? Jadi memang Bang, pangkalan ini ada kewenangannya ada di Pertamina. Jadi Pertamina yang kemudian menentukan siapa yang bisa jadi pangkalan, itu memang kewenangan dari Pertamina. Dan kebetulan orang tua saya punya pangkalan di kampung, Di mana tuh? di Padang. Oh di Padang. Oh. Dan itu dulu pangkalan minyak tanah. Oh minyak tanah ya. Minyak tanah Iya, dulunya. iya. Karena konversi jadi pangkalan LPG. LPG 3 kilo. Nah, Jualnya 3 kilo doang apa yang 12 kilo? 12 kilo juga ada. Ada. Karena ada kewajiban menjual yang 12 juga, 3 kilo juga didistribusikan. Nah, memang banyak yang tertarik dan ingin mendaftar. Biasanya adalah ketika gas LPG itu langka. Nah, ketika langka, orang nyari nih, wah kayaknya enak nih bisnis gas 3 gasnya, kilogram iya, gitu iya, kan. iya. Nah, termasuk yang kemarin tuh, wah kayaknya enak nih. Kalau langka harga bisa kita naikin ya. Naikin, gitu. Memang sih saya sih jualnya, kita pangkalan ya, pangkalan jualnya HET, tapi teman saya kan bisa jual lebih tinggi, iya, gitu kan, iya. seperti itu. Padahal dalam ketentuan pangkalan itu, pangkalan itu seharusnya punya mendaftarkan warga yang kemudian yang berhak mendapat itu. Misalkan di RT ini berapa kakak, Ya. dan jatahnya sesuai dengan yang ada di kakak tersebut. Oke. Nah, seringkali pangkalan ini mengabaikan itu. Jadi siapa yang berani ngambil banyak dan dia bayar tunai di depan gitu. Ya itu yang dilayani. Makanya itu. ada foto ada seorang artis yang di rumahnya ada LPG 3 kilo. Benar. Padahal hartanya 1 triliun lebih katanya. Jadi saya nggak tahu artisnya siapa. Pokoknya hartanya 1 triliun aja. Yang nggak tahu triliun hartanya ya. berapa. Saya nggak tahu. Kaget gitu kan. Kaget. Saya punya 2 triliun juga, saya tahu harta saya 2 triliun, saya paham karena saya tahu sumber uangnya dari mana. Oh, 2 triliun. 2 triliun harta saya. Ada beberapa pengusaha yang naruh Iya. uang. Ini saya mau bikin klub bola ini. Klub bola namanya Persijak. Bikin beach club juga nggak? Enggak, Oh, bola nih. bola Persatuan Sepak Bola Jati Makmur. Jadi Persimur aja namanya. Persimur. Nah, terus akhirnya banyak pangkalan yang tidak tertib sebenarnya ya. Nah, ini banyak yang mau pangkalan ditertibkan nggak pemerintah tertib. sebenarnya ya. Jadi ya saya ngakui sendiri, misalkan di pangkalan banyak yang nggak jujur, ya itu terjadi, apalagi ketika serapannya sedikit, sementara dia harus Duitnya harus berputar kan? dia harus ngambil barang yang masuk harus diambil, sementara serapannya sedikit katakanlah ya. orang pada malas masak gitu, Iya. gasnya awet, Iya. lah ini mau dikemanain gitu ya. Seringkali pangkalan itu terjebak di situ, ini harus diputar gitu. Nah, ketika diputar, sub pangkalan ataupun kaki-kakinya ini kadang-kadang yang menyelamatkan gitu. Oh, Ya sudah, oke. saya barain dulu ya, talangin dulu, pakai dulu gas tabung kosong Kosong saya. Oke. Nah, sementara di sistem perdagangan yang dikelola Pertamina ini belum masuk. Mereka belum masuk. Nah, ini yang mau ditertipin sama Pak Bahlil. Tapi sistemnya belum siap. Ini sudah dilakukan. Udah dilakukan. Jadilah Jadilah antrian. Sementara kan kaki-kaki ini kadang-kadang mendistribusikan sampai ke tingkat RT gang gitu kan. Iya. Jadi niatnya baik, tapi eksekusinya salah. Ya, jadi kurang melakukan riset dulu. Nah, pendaftaran yang beredar ini benar atau enggak? Nah, kita balik ke pendaftaran. Pendaftaran ini benar di Pertamina. Saya cek di salah satu websitenya di Pertamina Niaga. Pertamina Niaga. Nah, itu ada memang
pendaftaran, RT mana. Jadi itu jelas sekali titik geolokasinya. Misalkan saya di Kelurahan Grogol, misalkan di Grogol di RT berapa, tinggal diklik GPS-nya rumah kita yang mau kan jadi itu kelihatan. Dan di situ ada pilihan mau jual gas PSO yang melon atau yang 12 kilo komersil, atau mau buka SPBU, itu ada isinya di situ. Oh gitu. Ada pilihan di situ. Nah itu ada. Cuman banyak yang menyesatkan mengambil ini dan kemudian menyesatkan pengunjung dengan informasi menuju ke website yang berbeda. Website yang dia bikin. Nah ini nih. Jadi informasinya informasi membuka sebagai pangkalan itu ada di Pertamina. Silahkan buka link Pertamina Niaga. Nah, tetapi informasi ini kemudian pembukaan ini dimanfaatkan oleh pelaku yang mencuri data dengan menyesatkan pengunjung dengan bikin konten yang kemudian masuk ke website dia sendiri. Jadi, ketika kita klik link yang menyesatkan itu, apa aja syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang buka tuh? Sudah pasti nomor telepon kita, nomor telepon, email, akun, terus foto KTP kali ya. Biasanya KTP, dan itu biasanya modusnya pencurian data. Dan kemudian mereka akan kirim SMS. Nah, dikasih 3 angka OTP itu ya. OTP, dan ketika kita klik, ambillah data kita. Akun kita Akun kita diambil. Mau bisa itu WhatsApp ataupun bisa Telegram. Luar biasa. Nah, ketika akun WA kita dibajak, Telegram kita dibajak, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah, dia bisa mengakses percakapan kita semua yang ada di sana. Oke. Ketika percakapan kita diakses di sana, bukti transaksi ada di sana, misalkan ya, atau kita nyimpan password juga ada di sana. Ya sudah, makanya ada yang kebobolan uang ATM, ATM-nya. Makanya jangan pernah nyimpan data penting dalam WA. Benar. Kan ada nih, kita suka nyimpan arsip di WA. Kita bikin nomor, bikin sendiri itu arsip, terus kita taruh hal yang penting di situ, nomor telepon keluarga, nomor rekening, sampai ke segala-galanya kita taruh di situ. Suatu saat kita di scamming handphone kita atau handphone kita hilang, keambil atau semua barang itu. Ya, atau dalam istilahnya phishing ya, mereka menyebutnya phishing. Jadi mereka masuk ke akun kita dan mencuri data kita. Nah, ketika itu terjadi, ganti semua password. Langsung ganti ya? Langsung ganti. Mau password email, password ATM, password mobile banking, terus diganti. Ya, termasuk ingatkan ke anak-anak kita atau ke Anda juga, jangan suka nyimpen foto-foto yang tidak bagus di dalam handphone. Meskipun untuk koleksi pribadi, foto di kamar mandi, foto apa ya. Mas Furqan ya, tolong foto-foto di kamar mandi jangan disimpan di dalam handphone. Ya, karena begitu handphone hilang, itu dijadikan untuk bahan pemerasan. Ya. Tolong ya. Apalagi kasus ini udah pernah dikirim WhatsApp, lupa clear chat. Repot. Jadi tolong buat teman-teman juga tolong berhati-hati. Jadi hanya informasi link di di Pertamina Niaga lah websitenya. Kemitraan.patraniaga.com. Kemitraan.patraniaga.com. Kalau Anda buka link yang bukan dari kemitraan.patraniaga.com, situs resminya Pertamina, maka itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi jangan Anda sembarangan buka link, tiba-tiba bikin Pertamina Jaya Oke. Ya. Pertamina Gas. Info lowongan. Agen Pertamina. Agen Pertamina.blogspot.com. Wah, itu udah nggak jelas tuh. Udah nggak jelas ya. Jadi Anda buka akun resminya Pertamina Niaga ya. Oke. Jadi jangan terjebak dengan akun tiruan dari Pertamina ini. Ya. Beberapa yang akun dari provider tuh banyak tuh. Ya. Telkomsel 321 misalkan. Begitu Telkomsel Point misalkan. Begitu kita buka nomor kita ada di situ, emang di portal itu. Cocok nih, nama kita menang nih gitu. Padahal tuh akunnya emang websitenya dibikin khusus buat menipu kita gitu. Jadi jangan
cepat-cepat Anda percaya gitu bahwa website itu adalah website resmi. Ya, jadi konfirmasi dulu, nggak usah terburu-buru. Kalau udah minta nomor telepon, minta KTP, nomor KTP, atau apalagi ngirim duit, foto, nah itu jangan Anda percaya begitu aja karena prosesnya panjang. Tapi memang kita harus punya sistem sebenarnya. Negara ini punya sistem soal pendaftaran. Ini hasil jalan saya seminggu ke negara orang ya. Itu misalkan nih kita mau buka rekening di salah satu bank di kota Auckland. Kita kan orang Indonesia kan, biasanya semua serba datang aja kan. Begitu kita datang, good morning, mau ada apa? Saya mau buka nomor rekening. Oke, where is your appointment? Maksudnya mana surat appointmentnya? Nggak ada. Oh no, you go home. You send email. Make appointment and we will respond you and kita ketemu. Jadi semua tuh bukan cuma soal bank apapun. Jadi kita harus email dulu ke dia, nanti dia jawab. Oke, saya udah terima email Anda ini suratnya untuk datang tanggal segini jam segini. Benar. Setelah kita datang, kita unjukin, baru mereka mau ketemu. Tanpa appointment sampai kapan juga kita nggak bakal bisa. Dan itu berlaku untuk semua itu di pemerintah. Iya. Jadi standarnya begitu. Nah kita nih standarnya kementerian, lembaga atau yang lain tuh beda-beda. Bener. Itu yang membuat masyarakat akhirnya percaya aja semua info yang beredar. Gitu. Kira-kira begitu ya. Iya. Yang salah satu yang SOP yang harus dibikin sebenarnya gitu. SOP layanan publik. Layanan publik. Mau seperti apa kita nih layanan publik kita yang untuk kita bangun? Ada orang Indonesia di sana bilang, Mas Gaib, bagaimana menyelesaikan urusan layanan publik di tanah air? Dari mana kita memulai? Nanti saya akan pulang, dia kuliah S3 kebijakan publik kan? Oke. Nah kan yang kuliah Anda, kenapa nanya ke saya gitu kan? Nggak, justru saya pengen, Anda kan ada di Indonesia, kita kan belajar teorinya, belum tentu apa yang kita pelajari di sini kita terapkan di negara kita itu bisa nyambung. Benar. Hambatannya apa? Birokrasi. Hambatannya birokrasi, hambatannya adalah otonomi daerah. Karena kebijakan pusat sama daerah itu kayak bumi sama langit juga gitu. Nah itu jawaban yang membuat kita jadi malas pulang gitu. Karena nggak bisa diterapin dengan mudah kecuali pemerintahannya serius untuk memberikan layanan publik yang terbaik. Pemerintahannya atau kepala pemerintahannya? Hah? Pemerintahannya atau kepala pemerintahannya? Ina. Oke ya. Karena yang melayani publik kan pemerintah. Iya. Pemerintah. Kan semua dari kepala. Oh, semua. Iya. Pendaftaran agen pangkalan gas LPG Pertamina di situs yang bukan milik belum. Tautan pendaftaran agen pangkalan gas LPG Pertamina yang bukan di situs Pertamina kedengaran hoax ya. Oke. Ngapain nih penyiar udah masuk orang masih 2 lagi. Gitu.